pertemuan kedua K3 ini saya akan menjelaskan tentang sejarah K3, norma K3, dan peraturan K3. Sejarah K3. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut dengan K3, awalnya Belanda datang ke Indonesia saat Indonesia lagi gencar-gencarnya melindungi modal yang ditanam industri, di mana modal tersebut menggunakan katel uap yang berjumlah 120. Nah, dari situlah Indonesia membuat undang-undang tentang ketel uap pada tahun 1853. Seiring bertambahnya tahun serta bertambahnya perindustrian di Indonesia, tahun 1898 yang awalnya 120 menjadi 2277 ketel uap. Nah, berjalan 2 tahun dengan maraknya penggunaan ketel uap di Indonesia, pada tahun 1890 muncullah ketentuan pemasangan penggunaan jaringan listrik guna untuk mengurangi penggunaan ketel uap supaya udara tidak semakin tercemar. Lalu pada tahun 1907 muncullah ketentuan mengenai pengangkutan obat, petasan, peluru, yang pokoknya tentang bahan peledak itu guna untuk melindungi supaya keselamatan kerja lebih terjaga. Masih di sejarah K3, lalu tahun 1957 didirikanlah instansi kesehatan keselamatan kerja. Tahun 1969 berdirilah Ikatan Hygiene Perusahaan, yang terakhir tahun 1970 dibuatlah Undang-Undang Pemerintahan tentang Keselamatan Kerja yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan saat bekerja, dan aturan itu harus diterapkan untuk keamanan dan kesejahteraan bersama. Lalu dilanjut lagi ada norma K3. Yang pertama ada aturan yang berkaitan dengan K3, yang kedua ada diterapkannya guna untuk melindungi ketenaga kerjaan, yang ketiga ada resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Terus tujuan K3 adalah tujuan norma-norma dalam kesehatan dan keselamatan kerja guna untuk keseimbangan antara pihak atasan dengan pihak ketenagakerjaan. Peran K3 ini, yang pertama ada fungsi K3. Fungsinya K3 adalah setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas dan produksi nasional. Nomor 2, setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Itu memang benar. Yang ketiga, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Ini agar bisa berjalan dengan baik. Untuk yang keempat, untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja hubungan kerja, karena sebelumnya udah ada rencana, udah ada persetujuan antara kedua belah pihak, atau tindakan antisipasi dari perusahaan. Slide yang ke-6 ada peraturan K3. Peraturan K3 ini tertuang dalam 4 peraturan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 juga. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 5 MM 1996. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 berbunyi ada 2 asas, yaitu nomor 1 asas nationality
Nomor 2 ada asas teritorial. Asas materiality berbunyi memberlakukan undang-undang keselamatan kerja kepada setiap warga negara yang berbeda di wilayah hukum Indonesia, termasuk wilayah kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri. Misalkan ini ada nahkoda yang berlabuh di negara lain atau negara asing, itu menggunakan kapal yang ada benderanya Indonesia. Lalu yang kedua ada asas teritorial. Asas teritorial ini berbunyi memberlakukan undang-undang keselamatan kerja sebagaimana hukum pidana kepada setiap warga yang berada di wilayah atau teritorial Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia, kecuali yang mendapat kekebalan diplomatik. Nah ini misalnya kayak di pabrik itu kayak orang Cina tinggal di Indonesia. Lalu apakah pelanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini ada konsekuensinya? Tentu ada. Konsekuensinya adalah kalau pelanggar tersebut akan dikurung selama 3 bulan atau denda 100.000 sesuai dengan proses tergantung Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Next lagi ada ketentuan pelanggaran. Ini tadi udah. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan itu adalah hak setiap warga negara. Lalu next lagi ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk mencapai pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang menyediakan tempat kerja sesuai dengan kemampuan bersama. Ini wujud dari kesejahteraan bersama. Lalu ada lagi Undang-Undang tahun 1945 ini pada awal kemerdekaan ya. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dilanjut lagi ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja, yaitu pasal 9 berbunyi setiap warga negara Indonesia atau tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kesehatan, pemeliharaan moral, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat atau moral agama. Ini bentuk keadilan agar tidak melenceng dari apapun itu. Nah, jadi inti dari pembahasan materi di atas tadi yang sudah saya jelaskan, keselamatan kerja yang menjamin keadaan aman, keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, keutuhan jiwa dan raga untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu dilanjut lagi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sekian pemaparan materi tentang sejarah K3, norma K3 dan peraturan K3. Bila ada yang kurang atau bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.